Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua. Ini pertemuan yang kedua, melanjutkan tentang bab hari kiamat atau hari akhir. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat, juga hikmah mempercayai atau iman kepada hari kiamat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditambahkan ilmu, ditambah pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita akan membahas tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat dibagi menjadi dua, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yang pertama adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Jadi kalau sudah banyak orang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, itu pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Di Indonesia saja sudah banyak orang yang mengaku nabi palsu yang kita kenal seperti Lia Aminuddin atau Lia Edan itu ya. Juga ada Ahmad Musadek, ada Sutarmin. Di Bandung itu ada Cecep Solihin, dia mengaku sebagai nabi. Nah, sedangkan kita sudah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, tanda kecil yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting, dan itu pun sudah terjadi di zaman sekarang ini ya. Bagaimana ilmu agama ini terpinggirkan, banyak orang yang mementingkan ilmu dunia. Banyak orang tua yang berani membayar mahal untuk dunia anaknya, membayar mahal untuk les matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, tetapi untuk agamanya mereka tidak berani membayar mahal. Ya, untuk mengaji itu susah. Banyak orang yang memanggil guru les supaya anaknya pintar matematika, bahasa Inggris, tetapi jarang orang yang memanggil ustadz untuk mengajari ilmu-ilmu agama untuk anaknya. Yang kedua, tanda kiamat kecil yang ketiga adalah maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Ini pun sudah terjadi, di mana manusia sudah tidak malu lagi berbuat maksiat di tengah-tengah masyarakat, berjudi dan sebagainya, mabuk-mabuk di pinggir jalan. Mereka sudah tidak malu lagi membuka aurat dan sebagainya. Yang keempat, ini sudah terjadi juga banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kita lihat di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Irak, dan di negara-negara Eropa. Banyak sekali kerusuhan. Di Brazil, Amerika, banyak sekali kerusuhan. Dan yang kelima, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan yang berperilaku menyerupai laki-laki. Ini pun sudah banyak, dimana kita lihat laki-laki yang bahasanya itu, ngomongnya itu seperti perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki dari cara berpakaian, cara berbicara dan sebagainya. Itulah anak-anakku tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Artinya tanda-tanda kecil itu kalau
semua tanda-tanda kecil ini sudah muncul, maka tidak lama lagi akan muncul tanda-tanda yang besar. Kemudian inilah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Jadi apabila tiba-tiba matahari terbit dari barat, maka itu sebagai tanda sudah dekatnya hari kiamat. Yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Ini adalah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kita tahu bahwa Dajjal itu adalah pembawa fitnah besar di akhir zaman menjelang hari kiamat. Dikatakan Dajjal itu mempunyai ciri-ciri matanya buta, yang sebelah kanannya buta, kemudian di antara dua matanya bertuliskan kafir, kafa dan ro, kafaro, ya, kafir. Maka kalau naudzubillah, kalau barangkali menemui Dajjal ini, kita dilarang untuk mendekati, atau kita harus menjauh dari Dajjal. Seberapa besar iman kita harus menjauhi Dajjal. Ada dua tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Dajjal, tempat berlindung, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ini adalah kota suci. Dajjal tidak mampu masuk kedua tempat tersebut. Sehingga kita pun diajari ya untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan dari fitnah Dajjal ini. Seperti di akhir doa at-tahiyat, ya, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah untuk senantiasa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dimana Ya'juj dan Ma'juj ini adalah golongan manusia yang muncul di akhir zaman, yang akan membuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi dan akan berperang melawan Nabi Isa. Yang tanda keempat, tanda besar yang keempat adalah turunnya Imam Mahdi, yaitu seorang pemuda yang soleh muslim yang akan menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman sebelum datangnya hari kiamat. Dan dia juga akan menggunakan harta untuk kemajuan umat Islam. Yang kelima, tanda besar datangnya kiamat adalah turunnya Isa bin Maryam, atau turunnya Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa nanti turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad yang didustakan oleh umatnya sendiri, juga membersihkan salib-salib yang di muka bumi ini. Itulah anak-anakku tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Sebenarnya masih banyak ya, cuman kita sebutkan 5 saja. Kemudian kita akan membahas tentang hikmah iman kepada hari kiamat. Hikmah yang pertama adalah bertambah yakin dengan kebesaran dan kuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta ini. Dia juga yang berhak dan berkuasa untuk menghancurkan nanti ketika hari kiamat. Yang selanjutnya, bersemangat mengerjakan amal kebaikan, karena kita yakin bahwa suatu saat kita akan menghadap Allah, datang hari kiamat, ada batasnya, maka akan menambah semangat kita untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, senantiasa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak menunda-nunda amal kebaikan. Anak-anakku, itulah hikmah iman kepada hari kiamat. Selanjutnya, tugas kalian adalah menyalin ke dalam buku tulis, menyalin materi yang ada di video ini ke dalam buku tulis